Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Niman Ali, NIM F1122452. Presentasi kali ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah reklamasi, galian, dan perbaikan tanah. Adapun topik presentasi kali ini yaitu perbaikan tanah pada proyek MRT Jakarta menggunakan metode jet grouting dan diagram wall. Baik, proyek MRT Jakarta merupakan salah satu bentuk kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan di Indonesia. Pada koridor Bundaran HI, Tamrin, Monas, pelaksanaan proyek menghadapi tantangan geoteknik yang kompleks akibat kondisi tanah lunak dan muka air tanah yang tinggi. Oleh karena itu, dilakukan upaya perbaikan tanah dengan menggabungkan dua metode unggulan, yaitu jet grouting dan diaphragm wall. Kedua metode ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah di area padat penduduk serta mendukung pembangunan struktur bawah tanah seperti stasiun MRT. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan geoteknik. Kondisi geoteknik di kawasan pusat kota Jakarta didominasi oleh lapisan lempung dan lano lunak dengan tingkat konsistensi rendah serta permeabilitas yang terbatas. Lapisan ini sangat rentan mengalami deformasi dan penurunan atau settlement ketika dilakukan penggalian atau beban tambahan dari struktur di atasnya. Selain itu, tingginya muka air tanah menyebabkan potensi pipi dan rembesan yang dapat mengganggu kestabilan galian. Tantangan lainnya adalah risiko deformasi horizontal yang dapat berdampak pada bangunan existing di permukaan tanah, seperti gedung-gedung tinggi dan utilitas publik. Permasalahan tersebut menjadi dasar utama diterapkan metode perbaikan tanah untuk menjamin keselamatan, stabilitas, dan keberlanjutan konstruksi bawah tanah MRT Jakarta. Selanjutnya yaitu metode perbaikan tanah. Untuk mengatasi permasalahan geoteknik tersebut digunakan kombinasi metode jet grouting dan diaphragm wall. Jet grouting merupakan metode stabilisasi tanah secara kimiawi, di mana campuran semen bertekanan tinggi diinjeksikan ke dalam tanah untuk membentuk kolom tanah semen yang kuat, homogen, dan kedap air. Kolom ini berfungsi memperbaiki kekuatan geser tanah yang menurunkan permeabilitas di sekitar area kerja seperti launching shaft dan dinding stasiun bawah tanah. Sementara itu, diaphragm wall merupakan metode fisik struktural berupa dinding penahan tanah yang berfungsi sebagai struktur permanen sekaligus penghalang air tanah. Dinding ini memiliki ketebalan sekitar 0,8 sampai dengan 1,2 meter dengan kedalaman mencapai 30 meter dan dirancang untuk menahan tekanan lateral tanah selama proses penggalian. Sinergi antara kedua metode tersebut memungkinkan perbaikan tanah secara menyeluruh, baik dari aspek mekanis maupun hidrolis. Baik, selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan dan pengendalian kualitas. Pelaksanaan perbaikan tanah dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terencana dan terukur. Tahap pertama adalah investigasi geoteknik detail untuk menentukan karakteristik tanah dan kedalaman optimal perbaikan. Selanjutnya yaitu pekerjaan diaphragm wall dilakukan melalui penguburan panel, pemasangan tulangan baja, dan pengecoran seluruh beton untuk membentuk dinding bawah tanah yang kokoh. Kemudian metode jet grouting dilaksanakan untuk menginjeksikan campuran semen bertekanan tinggi melalui pipa rotasi untuk menghasilkan kolom tanah semen yang homogen dan kuat. Selama proses ini dilakukan pemantauan deformasi dan tekanan air pori secara real time menggunakan alat seperti inclinometer
settlement marker, dan piezometer. Tahap akhir adalah pengujian mutu melalui uji kuat tekan kurang berarti, integritas struktur, serta pengujian kebocoran air. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa setiap proses perbaikan tanah memenuhi standar teknis dan keamanan yang ketat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembelajaran. Hasil penerapan metode jet grouting dan dapur awal pada proyek MRT menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kestabilan tanah di area galian. Pengamatan lapangan mencatat bahwa deformasi tanah berhasil ditekan hingga lebih dari 50%, sementara rembesan tanah berkurang secara drastis selama pelaksanaan pekerjaan terowongan dan stasiun bawah tanah. Hal ini menunjukkan efektivitas metode gabungan antara perkuatan fisik dan kimiawi dalam menghadapi kondisi geoteknik yang kompleks. Dari sisi pelajaran teknis, proyek ini menegaskan pentingnya integrasi sistem monitoring real-time untuk meminimalkan risiko deformasi dan kebocoran, khususnya di kawasan urban padat. Selain itu, keberhasilan proyek juga menyoroti peran penting pengendalian mutu atau quality control, serta dokumentasi teknis yang cermat. Pengalaman dari proyek ini dapat menjadi acuan penting bagi pengembangan teknologi perbaikan tanah di Indonesia pada masa mendatang. Sebagai penutup, studi kasus ini membuktikan bahwa penerapan teknologi perbaikan tanah yang tepat dapat mendukung keberhasilan proyek infrastruktur berskala besar di lingkungan dengan risiko geoteknik tinggi. Proyek MRT Jakarta menjadi contoh nyata sinergi antara inovasi teknik, kontrol kualitas, dan pengawasan yang terukur. Keberhasilan ini bukan hanya meningkatkan keamanan konstruksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan rekayasa nasional dalam mengelola proyek bawah tanah modern. Demikian presentasi kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.